Jadi hijrah seseorang tergantung apa niatnya. Uronyo katanya, mari kita berhijrah memperbaiki ke depan supaya anak kita menjadi anak yang maju, anak yang mampu bersaing. Kesuksesan orang tua tidak pernah lepas dari kesuksesan generasi yang dilahirkan oleh dirinya. Tanpa terasa setahun tak berlalu di mana tahun yang kau liket Danyo juga melakukan hal yang sama menyambut tahun baru Hijriah. Tatete gaduh ditonde. Artiji Danyo tak sadari bahawa umur Danyo kam tamah duha, kam tamah hitun. Nyotun kau likut ngentonyo kalau lebih cepat hitun tu tau kubu. Menyo tinggal hitui tengah umur berarti tinggal 6 bulan tu sagai tu kubu. Berjalan tanpa henti. Di dalam kehidupan kita selalu ada masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Masa lalu kalewat han mungkin kembali li untuk selama-lamanya. Masa sekarang sedang tajalani, masa depan golong pasti. Hijrah adalah sebuah perpindahan yang dimulai oleh berpindahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Perpindahan na dua sisi. Pertama, perpindahan lewat perjalanan jasmani, yaitu fisik Rasulullah dan sahabat yang bereken berdomisili di Mekah pindah ke Madinah. Yang kedua, perpindahan rohani, di mana terjadi perpindahan di dalam hijrah Rasulullah yang digambarkan dalam hadis Rasulullah. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha. Dalam rombongan perjalanan hijrah Rasulullah menyorot tubuh saban, yaitu minah dari Mekah ke Madinah. Tetapi sebenarnya Rasulullah tahu bahwa mereka semua serupa dalam hijrah perjalanan fisik, tetapi tidak sama dalam niat dan tujuan. Nah, orang hijrah betul-betul ingin menyelamatkan iman dan agama, ingin mendapatkan ridha Allah, sehingga berkubah nanggro Mekah menuju Madinah ganyan akan mendapat ridha Allah. Nalam kawan juga ikut hijrah, tetapi iganya rencana ya dagang. Pada kekalan orang Mekah ya hijrah karena lah mulai ganyan dagang, maka tinggal je nyo tajak kedih nyo can red dagang. Ya dagang tu kepentingan dunia. Pegahli Nabi yusibuha, mereka dapat dunia. Nalam kawan ganyan ge hijrah karena kebetulan pasangan tunangan ganyan juga hijrah. Munyohana gi ikut hijrah ka ke ico ego. Terpaksa ikut hijrah. Yungkihuha duduk berkeluarga. Fa hijratuhu ila ma hajra ilaih. Ya pegahli Nabi dalam hadis. Jadi hijrah seseorang tergantung apa niatnya.
dalam perjalanan kehidupan tanyo juga selalu berhijrah. Berhijrah pun dari rahim, hijrah ke Naudoya, kaminah ke Naudoya. Kemudian hijrah dari seorang bayi menjadi kanak-kanak. Dari kanak-kanak menjadi seorang yang muda remaja, gadis. Dari muda hijrah kepada tua. Berpindah. Jarang orang banyak tapi-tapi. Anak terempa aju. Tak kira anak terempa orang tapi-tapi banyak kan. Pasti raya. Telefon banyak, duduk kanan banyak. Ada yang banyak tapi-tapi. Berpindah. Dalam perpindahannya, perpindahan fisik dari ubud jet ke raya, tetapi nah hijrah kepribadian. Nah orang tubuh raya berhijrah dari ubud, tetapi akai hana raya-raya, hana hijrah-hijrah, akai katuha manteng mana-mana. Dan ganya hijrah fisik tubuh sagai raya. Akai manteng manusia. Nauru lebih cepat hijrah kepribadian dengan fisik. Sehingga masih muda tapi kepribadiannya lebih cepat dewasa. Nyu manusia yang terbaik. Sehingga pegah oleh Rasulullah, seburuk-buruk manusia adalah orang muda, orang tua tapi sabar dengan orang muda. Segot-got manusia orang muda tapi sabar dengan orang tua. Artinya perkembangan kepribadiannya lebih cepat, lebih maju. Kan cuma fisik. Perkembangan kepribadian manusia di dalam berpindah dari kecil menjadi cepat dewasa sangat tergantung di mana mereka dilahirkan, siapa yang mendidik dan membimbingnya, bagaimana lingkungannya. Karena manusia dibentuk oleh lingkungannya. Baik lingkungan rumah tangga, yaitu seorang ibu dan ayah, atau lingkungan saudara, jiran, atau lingkungan dalam sebuah bangsa. Maka katanya orangnya, karena lahir ya Aceh, maka makanan favorit kuah beli. Mungkin menyolahi palain hana mangan pada yang kuah beli. Nah makanan lain favorit je. Sehingga akan orang Aceh pun pernah juh timpan piatar apa i. Karena dia Aceh. Bahasa Aceh pakat memang karena ayah turun Aceh, mak turun Aceh. Tergantung lingkungan. Hal yang menyedihkan danya orangnya, lahir dalam sebuah generasi di mana hana siap bersaing di dalam zaman yang kita nyoleh. Bahagialah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik langsung oleh Rasulullah. Rasulullah seorang pendidik, mendidik para sahabat sehingga mereka menjadi generasi terbaik di dalam sejarah generasi dunia dari awal manusia yang hidup dalam dunia ini dalam bumi.
Tapi masa Rasulullah hana lembaga pendidikan, hana yayasan, hana sepupi, masjid, hinan tempat pendidikan, mendidik para sahabat. Di mana saja berada, selalu mendidik para sahabat. Sehingga para sahabat menjadi orang tua yang mampu melahirkan anaknya, yaitu generasi tabi'in. Mereka orang yang membuat kemajuan yang luar biasa, maju di dalam ilmu pengetahuan, maju di dalam persaingan, karena mereka dididik oleh orang tuanya yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga zaman so gurean yang maju ibu adalah guru pertama bagi seorang anak. Ayah adalah guru pertama bagi anak. Tanpa ada lembaga, sehingga rumah tangga adalah lembaga kecil untuk sebuah pendidikan bagi anak. Dididik mulai dini, maka wajar mereka adalah orang-orang yang mampu merubah masa menjadi masa keemasan, hebat, dan menjadi awal kemajuan. Patronnya yang kali nebang oleh Rasulullah, duduk Allah dalam Al-Quran, nepegah bagdanya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Rasulullah ada ikutan yang baik di dalam mendidik anak, mendidik ayah bagi seorang anak, mendidik ibu bagi seorang anak. Payah ikut. Tapi tanya, maaf, lu mendum-mendum tu. Tanyanya generasi yang tidak pernah dididik untuk menjadi orang tua yang baik, menyegat-gat kerawat. Kalau yang laki tidak dididik menjadi bapa yang baik untuk anak. Kalau yang perempuan tidak dididik oleh lembaga pendidikan untuk menjadi ibu yang baik untuk anak, maka wajar lahirlah generasi-generasi kita yang kalah bersaing dan menjadi sumber masalah di dalam kehidupan. Ronyo na pendidikan menyolong berbeda bacut dalam kemah, menyokan tak koreksi kembali, tetapi lung siap berdialog dengan siapa saja apa yang lung pegangkan. Dan yang ronyo udip di mana pendidikan target UN, ijazah lapangan kerja, ujungnya dapat uang. Cari kerja, dapat uang yang belum tentu dapat dan lebih berkemungkinan untuk tidak dapat. Lapangan kerja nak denteng merempak. Yang berat denteng merempak menyurinya dia ke darah baru. Ya agam dia kelintu. Ya kan? Ini lapangan kerja yang pasti lah jari uragam yang hanjir ke suami jari. Urina hanjir ke perempuan pi jari. Hai na tiroro hansi kada. Hansi pasangan. Tapi jarang.
Tiba-tiba jadi seorang suami. Pernahkah dia dididik jadi seorang suami yang baik, menjadi pemimpin rumah tangga, sehingga dia menjadi ketua tim ses rumah tangga? Pernahkah ibu dididik menjadi istri yang baik bagi seorang suami, sehingga orang yang berkhidmat membantu suami dalam menyukseskan perjalanan rumah tangga? Hana tahu pernah. Sehingga si gula jun 12 bohlah, tapi menggelah kau hanglah. Yang agak muka istri hanglah. Yang ini pakat memang arah pendidikan kita tidak mengacu untuk membangun sebuah rumah tangga yang baik. Karena mandum anu lahir pertama di dalam dunia rumah tangga yang perlu dididik semenjak prabayi. Pendidikan kan mulai playgroup atau TK atau SD. Mulai dalam kandungan dia harus dididik. Di bawah kesadaran bayi itu sudah mulai mendengar. Mulai rumahnya harus dididik. Karena hinan akan terjadi perkembangan jiwa dan utaknya sehingga kota lain. Maka berpegang oleh para ulama, waladuka raihanatuka sab'an wa khadimuka sab'an wa syarikuka au aduuka sab'an. Anakmu 7 tahun pertama itu parfum, parfum cium-cium dan cium-cium geroi nak 7 tahun pertama. Endong-endong dan cium-cium ni dan menyenangkan. 7 tahun kedua menjadi penolongmu. Yang kaji tamu you rapingan, you tempo bro, yang kaji mulai. 7 tahun yang kedua. Mana long tu belok tu kai membelah tu nan je you sapu, je bertian yang tengok. Ya apa? Dia kan mana? Kalau benar-benar dia dididik, mereka menjadi penolongmu, pelayanmu. 7 tahun ketiga, 2 kemungkinan. Aduka au syarikuka, temanmu atau musuh. Munyokan dia ke musuh, kakak dia kengan. Munyokan dia kengan, kakak dia ke musuh. Munyokan dia ke musuh, sakit ulem, berikan keterok. Tak pergi ke dia. Dia ke penyakit. Tapi semua tergantung bagaimana dididik dari semenjak dini. Maka tak kala tu nah manusia-manusia sukses, nah manusia-manusia berkembang dalam kehidupan. Dia tak pernah alasannya, yang dia alasan menung alasan dia. Ya bebut, payah pada saya lepon, so tim saya adalah orang tua dan ibunya. Bermasalah dalam kehidupan dipengaruhi bagaimana memulai kehidupan dalam sebuah rumah tangga yang diasuh oleh bapak dan ibu. Anu akan sukses di dalam menjalani kehidupan masa depan
apabila dimulai oleh bentuk kehidupan rumah tangga yang benar. Uronyo tanyonyo yang kurang tak fokus. Kadang-kadang tanyo harus tak sadari rawat. Manteng mengyung lumo nganu. Munyo anu kalau miwo malam nak tanya, munyo lumo tak kita dah naik wo. Tidak sadar bahawa anak itulah masa depan orang tua. Masa depan orang tua di dunia adalah anak. Masa depan orang tua di akhirat juga anak. Anak yang bisa menyukseskan orang tua jadi penghuni syurga atau menjadi penyebab masuknya orang tua dalam neraka. Anak juga yang membuat bahagia orang tua di kala tua, dan anak juga menjadi sumber penderitaan orang tua di saat mereka tua. Tanyo-tanyo kurang sadar bahwa anak tanyo dibentuk oleh lingkungan yang salah. Pola-pola pendidikan dalam Islam kurang dan terapkan. Hanya mana kan berkat sahaja memano bijui ide bijui. Tetapi untuk membentuk kepribadian itu tidak semuanya ahli, dan sulit kita dapatkan para ahli. Lagi ahlinya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Maka tak kala bahkan para sahabat, para tabi'in, ilmu pengetahuan luar biasa. Tabi'in ilmu pengetahuan luar biasa. 7 pun je gafai Quran. Ilmu yang ditulis di urangnya, jangankan kita nyota, tak tulis dia nyota baca habis. Mereka menjadi manusia yang cerdas, manusia yang luar biasa. Karena benar dididik semenjak dari kecil. Fasilitas pendidikan biasa-biasa mantap, tetapi kemajuan ilmu pengetahuan di generasi awal Islam terbukti dalam sejarah. Kemajuan Eropa sendiri setelah bersentuhan dengan peradaban Islam. Orangnya dah galau ni. Hal yang mengerikan, salah satu penelitian oleh ilmuwan Amerika, anak yang umur di bawah 7 tahun, umur belasan tahun, yang selalu dengan game berselancar di dunia maya, utak rusak, utak depan rusak. Lebih rusak dari orang yang mumpuk dengan motor, ancur motor, kena mulai rusak utak. Tapi lebih rusak utak anu yang berselancar di dunia maya dimulai dari kecil. Sehingga rusak ni. Kedepanjihan berkembang. Ini tantangan yang paling baik. Utak depanji yang bisa membedakan seorang manusia dengan binatang rela mengenai. Tapi idanyonya tanggap biasa. Malah anu yang ditam di rumah, nah solusi dijak ulua untuk berselancar di dunia maya dengan hanya mengeluarkan uang cuma 2.000, 5.000. Tetapi otaknya yang sangat berharga akan hancur. Dia akan menjadi masalah, manusia yang gagal dan menjadi kegagalan bagi orang tua. Maka orang ibu pesantren buka kiban cara anjir maaf. Salah dengan menyayangi anak. Anak butuh kasih sayang memang.
Tetapi juga anak butuh proteksi, payah tak batasi. Maka Rasulullah takalan pakiban Rasulullah nadi di anak penuh kasih sayang, tetapi cukup tegas. Tegas dengan kasih sayang. Hingga Sayyidina Hasan wate maya-maya dengan maya-maya Nabi dengan sembahyang. Terus Hasan cucu ngedu ada ruang Nabi. Tadi ada ruang Nabi mana ada budak-budak sujud Nabi. Mana budak-budak? Sejak para sahabat kira bukan anak budak-budak sujud. Tak goyong. Atau kena Allahu Akbar anak budak-budak. Dua trip baru budak. Waktu sembahyang tanya oleh sahabat, Rasulullah pernah hal sehingga telat tak budak sujud. Pegang Hasan tengah bergelung ke kenderaan dengan hidup-hidup, maka long johai trit long dah tiga dua terung lebih. Di sisi yang lain Ba'thi Urah Hasan Nusra li Sayyidina Ali tengah ramai-jamai lagi nedet li Sayyidina Ali tanya ne tham le pun buat agak tegas, yang nampak kadang-kadang kasar bau orang lain. Duduk sahabat lain ke kritik maka menangan maya rodegah ya pun kali Nabi biarkan Ali mendidik, memberi adab untuk anaknya. Artinya antara ketegasan dan kasih sayang seimbang. Tegas dengan penuh kasih sayang. Sayang tetapi tetap tegas. Itu juga benar. Ate berigen di baru tegas. Wate kata ke ulet udarah bakudu nyen baru tegas dengan emosi. Nah yang kadang sayang kelewat sayang hana batas, nyekrino permisif, serba boleh, atau kelewat tegas otoriter. Kau ni kadang ngeluh, pukaya pulungnya. Merasakan seorang ibu, seorang ayah berhak melakukan apa saja terhadap anaknya. Akhirnya yang terjadi pemberontakan batin. Halnya menjaga keseimbangan di dalam mendidik anaknya hal yang penting. Sehingga bagi pancara bimbing anaknya tak ibe rusak kepribadian ibe rusak. Oh hana menang ni orangnya pi hana lu tahu pane mungkin ilmu sama mendum. Tetapi manusia anak ni punya kepribadian jigot, dia akan maju ke depan, dia akan sukses ke depan menghadapi kehidupan. Tapi punya utak karusak nyanhan maju. Yang paling sayang orangnya anak-anak danyo akan bersaing dengan anak-anak kau yang dididik dengan baik. Kena lebut anak danyo tinggal ikut. Anak danyo je kelamin anak kau. Kenapa mereka tidak dididik secara benar? Hanya sekedar hafalan-hafalan. Tetapi kepribadian dan akhlak tidak diutamakan. Maka orangnya tanya mandum-mandum. Nyo anu tanya nyo mandum. Kiban dah pegang ke depan.
Pujit ke masa depan kuburan ketanyo yang ketangisi. Ya kocor tanya orang ini. Pujit utak anak ketanyo relah, lagi relah mupak motor ancur. Urang lah motor ancur karena mupak motor. Ancur utak je. Tetapi motor hana mupak, sapu hana mupak, tapi otak je tak depan je hancur karena berselancar di dunia maya yang hana sepantas je. Nyoji hancur kakak biarkan aja. Kadang nyona urang mitah rezeki iron katanya. Ada je katanya tajak bang urangnya. Iron padik ke urang beku. Demi bek relah anak long nyepat peng iron. Yang bek demi capeng iron relah anak kamu. Sampai ini yang perlu kita rezeki kan. Untuk bek pudek katanya tak sedekah dia. Dia benar. Nyepat sedekah ni jok ero ben minta rezeki relah-relah ni kamu. Makanya kata-kata yang ingin sukses ke depan, ingin manusia hebat ke depan, hindari berselancar di dunia maya di saat kecil karena akan menghancurkan otak. Malah orangnya lelah sakit ulai, mata bermasalah, utak je bermasalah lelah. Hana lu pegahanan. Pakan ulai je sakit tapi. Payah puban hasil di Indonesia, payah meu Malaysia. Duduk kui pegang. Akibat pengaruh radiasi dari HP. Dengan program, yang relak dengan program tak bodoh. Yang relak dengan radiasi tak bodoh. Nyo tantangan kedanyo ronyo. Maka ronyo kedanyo mari tak berhijrah memperbaiki ke depan supaya anak kedanyo menjadi anak yang maju, anak yang mampu bersaing. Bah kedih ronyo imo aji baju hantu ni. Tetapi bahasa bosaan dia akan bersyukur kepadanya. Untung na ayah lu, untung na urang tua-tua kamu, maka kamu sukses. Baru katanya semangat memperbaiki ke depan bersama, menghindari kehancuran-kehancuran generasi dudonya. Harus sadar tentang kesalahan masa lalu. Pajan katanya apabila sadar terhadap kesalahan. Munyo hana tak sadari kesalahan, hana akan terjadi perbaikan. Maka perlu ingin anak danyo lebih maju ke depan, ingin anak danyo lebih sukses ke depan. Hindari mereka, didik mereka dengan pendidikan yang benar sesuai dengan yang diajarkan dalam agama. Pertama, karakter dan akhlak utamakan. Kedua, baru intelektualitas dan ilmu. Olehnya bentuklah lingkungan yang baik mulai di dalam rumah tangga untuk anak tadi. Malamnya han mungkin danyo tak bahas pakiban konsep pendidikan anak dalam Islam semenjak dini. Mungkin tak bahas malamnya. Tetapi hanya malamnya danyo ayo kita sepakat, kita sayangi anak-anak kita, generasi kita. Apapun akan tak korbankan, apapun akan tak lakukan demi mereka menjadi masa depan kita yang sukses dan masa depan mereka yang sukses. Masa depan anu juga masa depan bagi doi anu, tetapi masa depan anu itu juga menjadi masa depan bagi orang tua. Kesuksesan orang tua tidak pernah lepas dari kesuksesan generasi yang dilahirkan oleh dirinya.